Memiliki kesadaran dan tanggung jawab goleki sangkan paraning dumadi ya. Karena tanpa itu tidak mungkin bahwa memayu hayuningrat itu akan bisa tercapai sangkan paraning dumadi ya. Jadi manusia itu ada, itu diawali adanya sukma, karena inti sukma itu kan berasal dari pletiing Tuhan gitu ya. Pletiing Tuhan? Iya. Itu kalau misalnya di bahasa Indonesia kan itu apa? Yang percikan Tuhan. Iya, karena iya. Tuhan itu pasif, tetapi secara kontinu melakukan gerak pijar. Jadi dari gerak pijar ini akan terjadi percikan-percikan energi Tuhan. Nah, itu merupakan intinya sukma ya. Karena percikan Tuhan ini kan di dalam ilmu Jawa Kasampurnaan kan dia itu partikel 7. Kemudian untuk menjadi manusia itu melalui proses yaitu turun ke wilayah 6, jadi membentuk bungkus yang namanya sukma ya. Kemudian berjalan terus hingga terakhir itu membentuk bungkus yang paling luar yaitu raga manusia ini. Nah, raga manusia ini adalah partikel 1. Partikel 1 ya. Ya. Jadi goleki sangkan paraning dumadi atau mencari sangkan paraning dumadi itu ya kita mencari asal. Jadi adanya kehidupan manusia ini berasal dari mana ya. Kalau sukma itu sukma baru purwaning dumadi. Jadi wiwitaning adanya manusia itu diawali terbentuknya sukma. Tapi sukma itu berasal dari inti, yaitu percikan Tuhan itu sendiri ya. Jadi goleki sangkan itu sama aja kita itu mencari intinya sukma itu. Nah, inti sukma itu adalah partikel 7, sementara raga itu adalah partikel 1. Jadi raga itu partikel 1 karena menempati wilayah 1 atau jagat 1. Sementara inti itu partikel 7 berada di wilayah 7 mikro kita. Nah, raga yang berada di wilayah 1 pengen goleki inti yang berada di wilayah 7 mestinya membutuhkan kendaraan. Ini kan sebuah usaha ya, usaha kepengen ketemu sangkan atau kepengen ketemu asal kehidupan ini. Nah, mestinya manusia itu kalau berusaha itu membutuhkan alat agar bisa mencapai apa yang menjadi usaha itu. Betul. Karena di dalam ilmu fisika itu kan pesawat itu adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha. Terus Mas, jadi dari Tuban sampai Cangkringan sini kan juga membutuhkan pesawat kendaraan. Demikian juga, demikian juga raga kepengen ketemu inti. Raga ada di wilayah 1 sementara inti ada di wilayah 7. Itu kan mestinya juga membutuhkan kendaraan atau pesawat. Berarti nanti tetap melewati kedua, ketiga dan seterusnya itu ya. Betul. Maka yang dibutuhkan itu adalah kendaraan jiwa. Betul. Itu. Nah, itu nanti akan kita bahas nanti pada pembahasan ilmu Jawa Kasampurnaan. Nah, untuk mendasari ini mestinya kita harus bagaimana kita itu memahami tentang pengenalan atau pengetahuan akan diri kita dulu. Sangkan tadi itu ya. Itu sangkan, kemudian paran. Paran itu setelah kita hidup, itu nanti tujuan akhir itu kita hendak kemana. Orang kebanyakan hanya
berharap bahwa nanti di saat mati itu nanti raga pasrah lah, mau dibakar atau mau dikubur, tetapi harapan itu sukma atau jiwa itu kembali ke surga. Tetapi orang Jawa itu bukan paran, itu tidak cukup sampai di surga. Surga itu bukan tujuan kalau Bukan bagi tujuan. untuk bagi orang Jawa. Iya, iya. Bukan tujuan. Tujuan akhir itu adalah mencapai moksa atau sampurno, atau menuju ketiadaan. Persatunya kembali kepada zat yang maha hidup tadi, yang sumber. Tidak, Bukan gitu. tidak, ya, karena sumber hidup Iya. atau orang biasa menyebut Tuhan, Tuhan. itu adalah partikel 9. Ada di wilayah 9. Berarti cukup di 7 saja itu termasuk sudah cukup apa? Untuk bisa mencapai ketiadaan itu bisa lewat omega 7. Omega itu urup lan cahya pamungkas yang bisa nyampurnake raga dan seluruh partikel batin. Omega atau urup lan cahya itu bisa menggunakan omega 7, bisa menggunakan omega 8, bisa juga dengan menggunakan omega 9. Ya, mungkin itu bisa diperjelas itu nanti di, iya, di nanti pembahasan akhir. siap. Nanti mungkin Oke. nah, ini kita setahap demi setahap dulu ya. Oke, siap. Monggo dilanjut. Nah, untuk bisa mencapai itu mestinya kita karena dari pengetahuan dari pelajaran di pendidikan formal, belum ada pendidikan olah jiwa. Iya, betul. Ya. Padahal untuk membangkitkan bangkit jiwa, ya, itu mestinya kita harus memiliki ilmu yang mengajarkan bagaimana kita untuk bisa membangkitkan jiwa. Tetapi di pendidikan formal sudah ada pendidikan olahraga, tetapi yang bangkit itu baru raganya. Hanya fisiknya. Iya, saja. raganya sehat, kuat, cerdas, itu karena kita berolahraga. Ya, tetapi jiwa kita masih mati karena di dalam pendidikan formal tidak diajarkan pendidikan olah jiwa. Demikian juga di di pendidikan agama pun itu tidak mengajarkan pendidikan olah jiwa. Makanya harus kita bagaimana kita bisa mencapai bangkit jiwanya, kemudian kita bisa mencapai omega, minimal omega 7 lah untuk bisa mencapai sampurno itu. Sampurna. Nah, satu-satunya yang kami ketahui, entah kalau di luar ada, tapi yang kami ketahui hanyalah ilmu Jawa Kasampurnan. Sebetulnya ilmu Kasampurnan, tetapi karena ini munculnya itu dari Jawa, maka lebih spesifik kalau itu kita katakan bahwa itu ilmu Jawa Kasampurnan. Sehingga kami disarankan untuk membuat sebuah paguyuban Jawa Kasampurnan. Di paguyuban ini kami belajar ilmu tentang Jawa Kasampurnan atau ilmu Kasampurnan. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana ilmu Jawa Kasampurnan itu, mestinya kita juga harus memiliki pengetahuan akan diri kita. Nah, karena kita mau kemana itu kan kita harus mengenal diri kita. Kita mau kita mengenal diri kita. Iya. Ya. Iya, kan ada itu kata-kata atau tembung, siapa yang mengenal dirinya kan mengenal Tuhannya. Iya, betul. Ya. Jadi manusia itu umum setahunya itu hanya terdiri dari raga dan atau jasmani dan rohani, atau raga dengan roh yang menghidupi. Tetapi sebetulnya manusia itu terdiri dari 7 partikel. 7 partikel. Ya, partikel Iya. terbawah atau partikel 1 itu adalah raga. Itu berada pada wilayah 1. Berada pada wilayah 1. Kemudian partikel 2 itu sedulur sing cahyane
ireng atau hitam itu berada di wilayah 2. Kalau raga ada di wilayah satu fisik, iya. Tetapi kalau partikel 2 itu ada di wilayah batin. Batin, ya. Ada di wilayah 2. Kemudian sedulur abang atau sedulur merah itu adalah partikel 3 menempati wilayah 3. Kemudian partikel 4 itu sedulur sing cahyane kuning. Nah, itu menempati wilayah 4. Kemudian wilayah 5 itu dihuni oleh partikel 5, yaitu sedulur sing cahyane putih. Betul. Nah, kemudian wilayah 6 itu dihuni oleh partikel 6, yaitu sukma atau jiwa. Kemudian maaf, untuk sukma atau jiwa itu cahyane, kalau tadi kan sedulur papat itu kan saya hitam, merah, kuning dan putih. Tapi kalau sukma itu cahayanya adalah sinar terang atau cahyo sejati. Kemudian untuk warnanya tidak diperjelas di situ. Sinar terang, jadi tidak sinar terang berwarna putih, tidak berwarna merah, ya kayak kalau siang, kayak siang itu terang, kan tidak ada warnanya itu. Oh gitu ya. Berbeda kalau misalnya lampu diskotik itu ya, ada lampu kuning, ada lampu hijau, ada lampu merah dan sebagainya, itu kan kelihatan itu, atau putih. Tapi ini sinar terang. Kemudian kalau inti itu partikel 7 itu berada di wilayah 7 mikro kita. Nah itu cahayanya juga cahaya terang, tetapi intensitas terangnya itu antara partikel 6 dengan partikel 7 jelas kalah terang. Jadi lebih terang yang partikel 7. Itu tetap transparan, itu tidak ada warnanya yang Iya, jadi tidak berwarna itu ya. Nah, iya. Mungkin untuk umum bahwa partikel batin ini adalah suatu yang semu atau maya atau irasional, jadi tidak masuk rasio. Bagaimana kita bisa ketemu itu? Nah, padahal orang Jawa harus goleki sangkan paraning dumadi. Mencari itu kan artinya harus bisa ketemu. Bahkan kalau kita mencari partikel 6, kita harus ketemu, dan tidak cukup ketemu, nanti setelah ketemu kita harus manunggal, manunggaling kawula lan Gusti. Jadi benar-benar bahwa kita harus benar ketemu. Padahal partikel 2 sampai partikel 7 itu adalah sesuatu yang maya, tetapi oleh ilmu Jawa Kasampurnan, sesuatu yang dianggap maya itu oleh Jawa Kasampurnan bisa menjadi nyata. Jadi dengan ilmu Jawa Kasampurnan, bahwa kita mencari sangkan atau mencari inti itu sampai benar-benar kita bisa ketemu, Mas. Untuk pada level manunggaling kawula Gusti itu pada wilayah 6. Tapi kalau berapa? 6. Iya. Jadi kita bisa ketemu dengan partikel 6 yang berada di wilayah 6, itu kita bisa ketemu. Kemudian kalau kita tingkatkan lagi, kita bisa manunggal. Gitu ya. Nah, inilah untuk bisa mencapai ke sana, ya, sebelum kita membahas tentang ilmunya ya. Jadi pengetahuan akan diri kita. Jadi raga itu harus dibekali dengan 3 hal. Jadi untuk bisa kita mencapai omega 7 atau goleki sangkan paraning dumadi, terapannya ya. Ya, itu raga itu harus berkolaborasi trio, Mas. Trio itu terdiri dari raga, kemudian ilmu Jawa Kasampurnan, dan
kendaraan dan reaktor jiwa yang berada di ujung sumsum tulang ekor. Jadi semua manusia itu, manusia yang hidup itu memiliki raga dan memiliki kendaraan dan reaktor jiwa yang posisinya itu masih pasif. Ya. Oke. Padahal untuk bisa mencapai ke sana, goleki sangkan paraning dumadi, itu harus berkolaborasi trio. Nah, satu hal itu apa? Adalah ilmu Jawa Kasampurna. Ya, jadi orang yang sudah mengenal ilmu Jawa Kasampurnaan, dia sudah memiliki bekal tri. Tinggal O-nya. O itu adalah kebulatan tekad dan kebulatan tri ini sendiri. Karena apa? Ini tri ini tidak boleh pateng plenyat itu loh. Harus bulat. Artinya apa? Harus rasi itu kan? Iya, harus simetris lah itu. Artinya, match, ya. Iya, artinya apa? Raga itu harus memiliki watak kesatria. Ya, jadi raga memiliki watak kesatria, yaitu satu, hati dan pikirannya bersih. Dua, gede priye atau wani perih gitu ya. Kemudian yang ketiga itu bisa menumbuhkan tangising ati. Nah, tangising ati itu juga perlu karena apa? Nah, tangising ati itu sebagai katalisator, jadi mempercepat proses. Ya, berbeda kalau isolator itu kan penghambat ya Mas. Jadi ada tiga hal yang diharapkan raga agar menjadi tri yang bulat.